Kita lanjutkan ke perintah cut atau memotong. Untuk langkah-langkahnya sama, yaitu objeknya kita pilih dulu, kemudian kita klik perintah cut. Karena ini memotong, maka file aslinya akan hilang. Kemudian kita diberikan pilihan, apakah akan ditempelkan atau dipastekan di tempat lain atau tidak. Jadi fungsinya ketika kita klik cut, hanya memotong saja, itu seperti kita menghapus ya, sama seperti kita menghapus. Tetapi nanti ketika kita akan menutup lembar kerja, kita akan diberikan pertanyaan seperti ini ya. Kalau kita pilih yes, maka kita dapat menyimpan apa yang kita potong tadi di clipboard ya. Nah, coba kita letakkan di bawahnya, kemudian kita klik paste ya, begini. Nah, persamaannya dengan perintah copy adalah kita bisa mempaskan berulang kali sama halnya dengan perintah copy. Coba kita lihat. Nah, ini adalah hasil kita meng-cut tadi. Jadi ini bukan sekedar memotong, tapi memotong sekaligus menjadikannya lebih banyak. Ini sekedar contoh memotong objek berupa teks. Untuk objek gambar dan jenis objek-objek yang lain itu pada prinsipnya sama saja. Ini Bapak hapus dulu. Oke, kita lanjutkan sekarang ke penggunaan format Painter. Oke, sekarang kita format dulu salah satu yang akan kita jadikan contoh. Misalnya ini kita ganti hurufnya, kita rubah ukurannya, kita rubah warnanya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini akan kita contoh formatnya. Kemudian kita klik di sini, di format Painternya ini. Kemudian pointer mouse itu akan berubah menjadi gambar kuas. Nah, ini tinggal kita klik di objek yang mencontohnya. Nah, seperti ini. Nah, andaikan kita akan menggunakan format Painter dengan contoh yang sama seperti ini, akan digunakan di banyak objek yang akan mencontoh, maka ini bisa diklik 2 kali ya. Nah, seperti ini. Maka format Painter-nya ini akan aktif terus ya, selama kita tidak mengklik lagi di format Painter ini. Misalnya begini. Nah, ini format Painter-nya masih ada. Nah, masih ada. Jadi bisa kita klik di tempat-tempat yang baru. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau Bapak klik saja, maka ini perkata ya, perkata yang mencontohnya seperti ini. Kalau ingin menghilangkan kuasnya ini, silahkan klik di format Painter-nya ini sekali saja. Nah, kita coba sedikit, kita rubah, misalnya kita ganti warnanya jadi merah. Oke, Bapak coba beri penomoran. Ini nomor 1, ini akan kita buat. Nomor ini berlanjut di bawahnya, tapi terpisah oleh paragraf-paragraf lain. Nah, kita bisa menggunakan format Painter ini. Nah, kita klik 2 kali saja, kemudian kita klik di sini, ini sudah jadi nomor 2 ya. Sudah jadi nomor 2. Kita klik lagi di sini, ini sudah jadi nomor 3. Begitu. Kita coba memformat paragraf yang di atas ini. Nah, misalnya kita buat rata kiri kanan, kemudian kita geser, kemudian kita beri alinea, begini ya. Nah, untuk mencontohnya, karena ini bukan merubah jenis fontnya yang harus kita select semuanya, maka kita letakkan saja inset point-nya di paragraf yang menjadi contoh, kemudian kita klik di format Painter 2 kali saja sekaligus, kemudian kita klik di daerah paragraf yang mencontohnya, nah, kita klik di sini. Maka bentuk paragrafnya itu sudah sama antara yang atas dengan yang bawah. Nah, kita klik lagi di bawahnya juga sama. Nah, tetapi kalau kita mau mencontoh fontnya, tentu kita harus menselectnya. Nah, misalnya ini kita rubah warna hurufnya. Ya, warna hurufnya biru semua. Tentu kita tidak bisa hanya mengklik saja tanpa menselect objek yang mencontohnya. Kita coba untuk objeknya berupa gambar. Misalnya seperti ini. Kita akan mencontohnya di gambar-gambar yang lain. Caranya sama saja, ya. Tapi tidak merubah bentuk gambarnya, hanya mencontoh formatnya, ya. Oke, kita klik di sini, kemudian klik, klik. Nah, seperti ini, ya. Ada satu lagi
penggunaan perintah paste ini, tempel ini, yang tidak ada kaitannya dengan perintah copy dan cut, yaitu print screen ya. Print screen itu kalau di handphone sama dengan screenshot ya. Nah, kalau di komputer itu kita bisa menggunakan tombol di keyboard ya, itu nama tombolnya print screen, biasanya disingkat PRTSC ya. Itu kalau kita tekan, nah begini, kemudian kita klik paste, maka screen kita itu akan tertempel di sini sama dengan screenshot di handphone ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.